Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai manajemen fasilitas pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu dari anggota kami, ada saya, Mesara Aziza, ada teman saya Muhammad Dito Ardianto, dan ada teman saya Nurul Duka Alfa Daroja. Jadi, menurut Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015, Bab 1 ayat Pasal 1 ayat 4, 5, dan 6 menyatakan bahwa sarana itu adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Nah, sedangkan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Nah, standar sarana dan prasarana ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berrekreasi, serta sumber belajar lain. Nah, yang diperlukan diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun jenis-jenis fasilitas pendidikan, menurut Keputusan Menteri Nomor 079 Tahun 1975, sarana pendidikan itu terdiri dari ketiga kelompok besar, yaitu yang pertama ada bangunan dan perabot sekolah, yang kedua ada alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga dan alat laboratorium. Kemudian yang ketiga ada media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Nah, menurut PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 8 mengemukakan standar nasional pendidikan. Jadi, standar sarana dan prasarana sendiri adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, perpustakaan tadi itu, dimana itu kan semua menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada pertanyaan yang nomor 1 itu, apa perbedaan sarana dan prasarana? Seperti yang sudah dijelaskan pada slide awal tadi, bahwa sarana itu perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Nah, sedangkan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah tersebut. Juga ada pertanyaan, apa yang dapat disimpulkan dari Peraturan tadi nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 8. Adapun pengadaan fasilitas pendidikan. Jadi, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 memuat mengenai pengelolaan sarana prasarana sekolah atau madrasah yang baik, itu hendaknya yang pertama direncanakan secara sistematis untuk selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu standar sarana dan prasarana yang telah diatur tadi itu. Nah, yang kedua juga dituangkan dalam rencana pokok atau master plan yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya. Adapun penyusunan daftar kebutuhan perlengkapan di sekolah, menurut Sucipto tahun 1992, atas pertimbangan untuk tujuan 1. Pengadaan kebutuhan perlengkapan karena berkembangnya kebutuhan sekolah. 2. Pengadaan perlengkapan untuk penggantian barang-barang yang rusak, dihapuskan, atau hilang. Dan yang ketiga adalah pengadaan perlengkapan untuk persediaan barang. Dan selanjutnya, sistem pengadaan sarana dan prasarana di sekolah dapat dilakukan dalam berbagai cara. Yang pertama, dropping dari pemerintah. Yang kedua, membeli baik secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu. Yang ketiga, meminta sumbangan. Yang keempat, mengadakan perlengkapan dengan menyewa atau meminjam ke tempat lain. Yang kelima, mengadakan perlengkapan dengan cara tukar menukar barang, atau bisa disebut juga barter. Untuk pertanyaan yang bisa dijawab adalah yang pertama, jelaskan pengadaan fasilitas pendidikan menurut Sucipto.
yaitu kebutuhan perlengkapan di sekolah didasarkan atas pertimbangan untuk tujuan. Yang pertama, pengadaan kebutuhan perlengkapan karena berkembangnya kebutuhan sekolah. Yang kedua, pengadaan perlengkapan untuk penggantian barang-barang yang rusak, dihapuskan, atau hilang. Dan yang ketiga adalah pengadaan perlengkapan untuk persediaan barang. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang nggak bisa dijawab yaitu ada berapa cara sistem pengadaan sarana dan prasarana di sekolah? Tolong disebutkan. Penggunaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Sarana dan prasarana yang sudah harus diperawat dan dipelihara agar dapat dimanfaatkan dengan optimal, efektif, dan efisien. Prinsip efektivitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan di sekolah harus ditujukan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, landasan hukum. Alasan hukum pemeliharaan fasilitas sementara ini belum terbentuk. Maka surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional secara fungsional tanggung jawab pengelolaan pemeliharaan fasilitas atau fasilitas diserahkan seluruhnya kepada unit masing-masing. Selanjutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, pemeliharaan berdasarkan waktu dan pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Yang berdasarkan waktu, yang pertama pemeliharaan sehari-hari, dan yang kedua berkala. Pemeliharaan berdasarkan jenis barang, contohnya pemeliharaan barang bergerak dan tidak bergerak. Untuk pertanyaan yang bisa dijawab, bagaimana cara pemeliharaan sarana dan prasarana kantor? Sebutkan cara tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa pemeliharaannya itu bisa didasarkan pada waktu dan jenis barang. Jadi kalau berdasarkan waktu kan kita bisa membersihkan sehari-hari, contoh kayak debu lantai disapu atau barang-barang dilapi debunya begitu. Kalau pemeliharaan berkala itu mungkin pengecekan barang-barang elektronik seperti itu ya. Terus pemeliharaan berdasarkan jenis barang bergerak dan barang tidak bergerak. Itu menurut Sucipto, Profesi Keguruan, halaman 180 di bukunya. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang nggak bisa dijawab, jelaskan 4 macam pemeliharaan berdasarkan sifatnya. Penghapusan fasilitas pendidikan. Penghapusan barang milik negara diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahantanganan barang milik negara. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan kuasa pengguna barang barang maupun pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Tujuan penghapusan menurut Arumwayu Sri Ambar pada tahun 2007, 1. Mencegah atau membatasi kerugian atau pemborosan biaya untuk pemeliharaan. 2. Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris. Barang inventaris yang boleh dihapus meliputi barang-barang yang A. dalam keadaan rusak berat sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi, B. barangnya tidak sesuai dengan kebutuhan, C. kuno, penggunaannya tidak sesuai dengan lagi dan penggunaan saat ini, yang terkena larangan, biaya pembiayaan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan nilai kemanfaatannya. Jumlahnya berlebih dan tidak digunakan lagi. G. hilang atau diselewengkan. H. terkena bencana, misalnya terbakar, gempa, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. 3. Pembebasan ruang atau perkarangan kantor dari barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. 4. Pembebasan barang dari pertanggungjawaban administrasi satuan organisasi yang mengurus. Langkah-langkah penghapusan perlengkapan pendidikan di sekolah. 1. Kepala sekolah bisa dengan menunjuk seseorang mengelompokkan perlengkapan yang akan dihapus dan meletakkan di tempat yang aman untuk lokasi barang tersebut yang masih berada di lokasi sekolah. 2. Menginventaris perlengkapan yang akan dihapus dengan cara mencatat jenis, jumlah, dan tahun pembuatan perlengkapan tersebut.
Jika kepala sekolah mengajukan usulan penghapusan barang dan pembentukan panitia penghapusan yang dilampiri dengan data barang yang rusak ke kantor dinas pendidikan kota. 4. Setelah SK penghapusan dari kantor dinas pendidikan kota atau kabupaten terbit, selanjutnya panitia penghapusan segera bertugas yaitu memeriksa kembali barang yang rusak berat, biasanya dengan membuat berita acara pemeriksaan. 5. Panitia mengusulkan penghapusan barang-barang yang terdaftar dalam berita acara pemeriksaan. Biasanya perlu ada pengantar dari kepala sekolah, kemudian usulan itu diteruskan ke kantor pusat. 6. Begitu surat penghapusan dari Jakarta datang, bisa segera dilakukan penghapusan terhadap barang-barang tersebut. Pertanyaan yang bisa dijawab yaitu barang investasi yang boleh dihapus meliputi apa saja? 1. Dalam keadaan rusak. 2. Tidak sesuai dengan kebutuhan. 3. Kuno sehingga saat ini tidak bisa digunakan lagi. 4. Terkena larangan. 5. Biaya pembiayaan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan nilai kemanfaatannya. 6. Jumlah berlebih dan tidak digunakan lagi dan hilang atau diselewengkan. Kemudian yang terakhir, terkena bencana misalnya terbakar, gempa, dan tanah longsor. Sedangkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab yaitu sebutkan syarat dari penghapusan fasilitas pendidikan menurut Ibrahim Bafedal. Pelaporan data fasilitas pendidikan. Pelaporan data atau yang disebut dengan inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan atau pedoman yang berlaku. Menurut Ibrahim Bafedal, kegiatan inventarisasi perlengkapan pendidikan meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang perlengkapan, kemudian kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci satu persatu. Pencatatan perlengkapan pendidikan. Barang-barang perlengkapan di sekolah dapat diklarifikasikan menjadi 2 macam, yaitu barang inventaris dan barang bukan inventaris. Barang inventaris adalah keseluruhan perlengkapan sekolah yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama, seperti meja, bangku, papan tulis, buku perpustakaan sekolah, dan perabotan-perabotan lainnya. Sedangkan barang-barang bukan inventaris adalah semua barang habis pakai, misalnya kapur tulis, spidol, karbon, kertas, tinta mesin tulis, dan barang-barang yang statusnya tidak jelas. Pembuatan kode barang. Kode barang adalah sebuah tanda yang menunjukkan pemilikan barang. Kode tersebut ditulis pada barang yang sekiranya mudah dilihat dan dibaca. Tujuan pembuatan dan penulisan kode adalah untuk memudahkan semua pihak dalam mengenalkan semua perlengkapan pendidikan di sekolah. Pertanyaan yang bisa dijawab yaitu jelaskan pengertian dari pelaporan data atau inventarisasi. Inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Kegiatan inventarisasi perlengkapan pendidikan meliputi 2 kegiatan, yaitu A. Kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang perlengkapan. B. Kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab yaitu apa tujuan pembuatan dan penulisan kode? Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.